bahwa laptop sudah ada, komputer ada, wifi ada, sepeda motor disediakan keuskupan, semuanya ada, tersedia. Mung dikon sinau, hanya diminta belajar ki abote sepiro. Lalu saya waktu itu ditantang oleh romo saya, kowe semester loro, kamu bisa bahasa Jawa enggak ya? Bisa nggih? Bahasa Inggris jangan, saya enggak bisa. Kowe semester loro, kamu semester 2 minimal besok harus mendapat IP 3,5. Karena nanti kalau di rata-rata 2,7 sama 2 3,5 mendapat IPK 3,5. Jadi ada standar yang tidak tertulis bahwa para frater itu minimal mendapat IP 3 ke atas. Karena semuanya sudah tersedia, terjamin begitu, mosok mung bijine loro. Lalu saya ditantang seperti itu, dan waktu itu saya diminta retret Bapak Ibu. Jadi kalau nilainya jelek, solusinya diminta retret para frater itu. Saya retret pribadi, lalu melihat diri saya, jangan ini ono foto. Ada apa yang keliru dalam diri saya kok nilainya IP-nya 2, padahal semuanya sudah ada, hanya tinggal belajar kok nilainya 2. Lalu saya melihat diri saya, ternyata saya lupa bahwa kakak kelas saya tadi yang memberi nasihat pada saya itu memang jenis katakanlah jenis-jenis orang yang tanpa belajar itu memang sudah pintar gitu ya. Kan ada ya orang-orang tertentu yang hanya belajar bolak-balik buku langsung paham. Itu memang seperti itu lah. Kalau saya meniru gayanya dia, maka ya tidak akan berhasil. Hasilnya ambiar. Melu-melu ora sinau, bijine oleh D. Karena memang bagaimanapun Tuhan itu menganugerahkan kemampuan manusia berbeda-beda. Ada orang yang tanpa belajar, hanya belajar sedikit, membolak-bolak balik buku, sudah langsung bisa. Nah, kalau saya bolak-balik buku berkali-kali, belum karuan bisa. Lalu dari peristiwa itulah saya ingat bahwa dulu ketika di Mertoyudan itu masih wajib belajar 1 hari 1 jam. Maka ketika di seminari Tinggi Kendungan, saya mewajibkan diri saya sendiri pribadi mengisikan waktu 1 jam untuk belajar di kamar, duduk seperti ketika di Mertoyudan dulu. Karena dulu saya punya pengalaman, saya ada perubahan dengan hal tersebut. Maka saya meyakini hal itu juga akan merubah diri saya. Dan ternyata usaha itu tidak sia-sia. Kemarin saya lulus S1 cum laude. Jadi bagi saya peristiwa gagal, peristiwa mungkin tidak mengenakan itu justru di satu sisi mengembangkan satu skill kemampuan dalam diri saya. Coba kalau dulu saya tidak mendapatkan IP 2,7, mungkin saya akan tetap seperti Lili yang dulu ketika SD yang tidak pernah belajar, hanya bermain dan bermain. Tetapi justru dengan pengalaman mendapat IP 2,7, itu justru kemampuan dalam diri saya ini dinaikkan 1 level lebih tinggi begitu. Maka saya mengajak panjenengan bahwa untuk bersyukur itu kita tidak harus menunggu peristiwa-peristiwa yang mengenakan, peristiwa-peristiwa yang mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahwa di balik sesuatu yang mungkin tidak kita kehendaki pun, dalam perjalanan waktu saya yakin ada 1-2 hal yang tetap bisa kita bawa dalam rasa syukur. Saya bersyukur bahwa saya yang seperti ini juga boleh dipakai Tuhan menjadi romo. Bahkan kalau melihat perjalanan saya ke belakang, pinter ya orang, rajin ya orang, tetapi dalam perjalanan waktu ada peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya itu membentuk diri saya. Maka ketika saya terbentur, disitulah saya terbentuk. Dan tepat ketika tugas pertama saya di paroki Purbuadayan itu, sharing juga ya ini, saya alami sebagai imam baru, lalu di paroki besar, umatnya ada 9.000 sekian, orang mudanya ada 2.000 sekian. Paroki yang besar itu saya kaget. Jujur pengalaman berada di paroki ini adalah pengalaman pertama saya. Karena umur saya 28 tahun ini, separuhnya sendiri 13 tahun, 14 tahun itu saya hidup di seminari.
sekolah 4 tahun di Mertoyudan, 1 tahun di tahun rohani Sanjaya Jangli, lalu 4 tahun studi S1, lalu setelah lulus 4 tahun studi S1 ada 1 tahun perutusan di luar, saya dapatnya juga diutus di seminari, lalu ditarik lagi studi S2 di seminari lagi, lalu setelah lulus pertama kali dihadapkan di paroki dengan berbagai persoalannya. Itu seperti kalau motor baru langsung digas begitu ya, manjak begitu. Dan betul, permasalahan umat ketemu demit, ketemu hantu, permasalahan perkawinan, banyak hal. Itu awalnya saya kaget. Romo anak saya ketemu pocong. Saya juga bingung, waduh ini kuliah atau diajar kayak nemuni pocong begitu. Lalu ada persoalan seperti itu. Kadang saya juga agak meraba-raba begitu ya, ini kepiye begitu. Tapi ya dalam perjalanan waktu ya belajar begitu ya. Termasuk menangani kasus-kasus perkawinan, perselingkuhan, permasalahan keluarga. Di satu sisi saya itu masih meraba-raba, masih buka diktat kuliah lagi. Tetapi disitulah saya yakin bahwa kemampuan saya di kesulitan ini naik 1 level. Kemarin belum lama kami imam-imam baru itu berkumpul oleh Bapak Uskup itu, lalu diminta sharing pengalamanmu 3 bulan, 2 bulan menjadi romo gitu. Lalu ada teman saya itu sharing, wah selama bertugas di sebuah paroki di Jogja itu saya belum pernah menikahkan orang, karena dinamika pernikahan itu memang tidak banyak. Sedangkan saya di keluarga yang itu sudah ngasih bosen mungkin deh, berkahi orang, berkahi jenazah, berkahi mayat itu sudah begitu sering. Sedangkan teman saya itu belum sama sekali, karena memang jauh dari rumah sakit, jauh dari problem-problem persoalan umat. Sedangkan di keluarga itu banyak sekali berdekatan dengan rumah sakit, dengan tiongting dan banyak hal itu membuat saya itu juga di satu sisi belajar tentu juga tidak memikirkan diri saya sendiri. Mungkin saya punya agenda pribadi, wah dadi romo anyar dulan kono dulan kini kan masih muda juga ya, masih punya kerinduan untuk itu. Tapi di Purbo saya belajar untuk tidak menomorsatukan kepentingan saya pribadi. Harus siap sedia sewaktu-waktu romo mau minta minyak suci, mau minta pemberkatan jenazah dan lain sebagainya. Namun saya yakin bahwa di balik kesulitan yang saya alami ini ada 1 hal 2 hal yang senantiasa dapat kita syukuri, saya syukuri. Mungkin saya tidak tahu apa ketika hal itu hari H, permasalahan itu hadir, tetapi dalam perjalanan waktu pasti ada 1-2 hal yang saya bawa dalam rasa syukur. Saya bersyukur bahwa kesulitan, kegagalan yang saya alami pada akhirnya menumbuhkan diri saya, membentuk diri saya. Maka kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini mau mengatakan bahwa dalam perjalanan panggilan pun ada banyak kemurahan hati Allah yang saya terima, yang teman-teman saya bertuju terima. Dan pengalaman-pengalaman syukur itulah yang pada akhirnya menggerakkan kami untuk mengatakan, ya mantap menerima rahmat tabisan. Begitu Bapak Ibu sharing dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Monggo kalau mau yang menanggapi. Ada yang